yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. 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 Dia ada di tempat ini, terus agungkan Dia. Haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa, kasih-Mu sempurna buat kami. Engkau hebat Tuhan, kami berikan pujian syukur hanya bagi-Mu. Engkaulah Allahku, Engkaulah Rajaku, Engkau berkuasa di bumi di surga. Engkau berkuasa atas gereja-Mu Tuhan, Engkau berkuasa atas hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami ada hingga saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Telah memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah setiap persembahan pujian kami naik di hadirat-Mu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini kami mau duduk diam untuk belajar akan kebenaran firman-Mu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga dengan pengurapan yang baru hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua yang hadir, bahkan jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada, Tuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Saat firman Tuhan diberitakan
mujizat Allah mulai terjadi. Yang sakit mulai disembuhkan, yang lemah mulai dikuatkan, yang terikat mulai dibebaskan, dan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu, kami aman dalam hadirat-Mu. Ada bala tentara memagari membentengi tempat ini. Kami buka hati kami buat firman-Mu. Mari bicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pikiran yang benar. Kita akan buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu kita baca secara bergantian firman Tuhan ini di dalam Alkitab dengan tema nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, ayat yang ke-11 bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan ada di bawah bumi bersama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang pikiran yang benar. Bapak Ibu, Allah kita, Tuhan memperhatikan apa yang di dalam hati kita atau batiniah kita. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin orang yang terdekat dengan kita, dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam bacaan kita hari ini bahwa ada nasihat-nasihat supaya kita bersatu, saling merendahkan diri di dalam Kristus. Kalau kita belajar, saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, bisa dibuka 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, bagaimana Tuhan melihat pada saat Tuhan mau memilih Daud menjadi raja. Kita lihat di sini, mari kita baca bersama-sama 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat
melihat hati, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat kalau kita tahu cerita ini, bagaimana Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi, memilih seorang yang bernama Daud menjadi raja. Dan kita tahu bahwa saudara-saudara Daud ada orang-orang yang dikatakan perawakannya tinggi, mereka gagah perkasa, bahkan orang-orang ini adalah kakak-kakaknya Daud adalah orang-orang yang mereka sudah biasa berperang. Artinya secara perawakan dia pantaslah untuk menjadi pemimpin. Tapi apa yang terjadi, saudara, pada saat Nabi Samuel datang menemui saudara-saudaranya Daud, dikatakan bahwa bukan mereka itu semua. Dan apa yang dikatakan Tuhan, saat Tuhan memilih Daud menjadi raja, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, dikatakan urapi dia. Nah, sementara Nabi Samuel mau mengurapi dari semua yang dipandang manusia, mereka memiliki paras dan perawakan yang tinggi secara manusia. Pada saat itu Samuel juga melihat bahwa itu pantas untuk menjadi raja. Tapi Tuhan berfirman, bukan dia, ya, bukan dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani ini, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadangkala memang kalau manusia dia melihat apa yang kelihatan, karena memang manusia itulah yang bisa dilihat. Dengan mata jasmani kita akan melihat manusia, oh seperti inilah dia. Oleh sebab itu seringkali firman Tuhan pun juga berkata bahwa kita ini adalah kitab-kitab terbuka. Apa yang dilihat oleh mata, saudara, mereka akan berkata bahwa oh inikah orang percaya atau orang yang percaya Yesus. Seperti inikah dia, akan menjadi kesaksiankah hidup kita, akan menjadi berkatkah hidup kita bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati saudara dan saya. Baik hal yang sampai yang sekecil apapun yang kita mau coba sembunyikan dari orang yang paling dekat dengan kita pun, saudara, mari perhatikan bahwa Tuhan melihat. Amin. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, yang dilihat mata, yang dilihat oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia batiniah ini, saudara, tidak terlepas dari apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan, saudara, itu bisa sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita berpikir dulu apa yang saudara dengar, seringkali masuk dalam pikiran, setelah masuk dalam pikiran masuk di dalam hati. Nah, pada saat masuk di dalam hati, seringkali di situ ada satu gejolak, saudara. Seringkali dari hati kita, kemudian kita mengeluarkan kata-kata, atau dari hati kita apa yang ada di dalam hati, kita melakukan satu tindakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di sini. Jadi kalau pikiran kita jahat, kalau dari hatimu sudah jahat, saudara, pikiran kita juga jahat, akhirnya tindakan kita juga bisa jahat. Kalau engkau berpikir sesuatu yang tidak baik tentang seseorang, saudara berpikir bahwa aduh ini pasti dia orang yang tidak baik, atau saudara mungkin berpikir bahwa aduh orang ini adalah dia tukang pencuri, apa tindakan saudara? Saudara pada saat dekat dengan dia, saudara akan terus berjaga-jaga. Kenapa? Karena apa yang sudah saudara pikirkan, bahwa saudara sudah berpikir yang tidak baik tentang orang itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan itulah seringkali yang menjadi tindakan kita. Apa yang kita pikirkan menjadi satu tindakan yang kita lakukan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana, saudara, dalam hidup kita hari-hari, bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang benar? Firman Tuhan berbicara apa yang harus kita pikirkan. Firman Tuhan berkata, pikirkan semua
sesuatu yang mudah. Karena seringkali diperhadapkan di depan kita yang memang menurut kita ini sesuatu yang tidak baik, saudara. Akhirnya kita berpikir bahwa itu pasti tidak baik. Tapi mari kita belajar. Firman Tuhan berkata, pikirkan yang benar. Yang benar itu yang mana? Yang benar dikatakan yang mulia, yang adil. Pikirkan semua yang suci. Pikirkan semua yang manis, yang sedap untuk didengar. Mari pikirkan itu. Tentang kebajikan. Mari pikirkan yang indah-indah. Kalau pikiran kita, saya beberapa kali saya sampaikan begini, kalau saudara buka HP, kemudian di situ timbullah yang pertama saudara buka adalah gambarnya, gambar porno, ya saudara, kemudian saudara akan lanjut buka dan buka dan buka, apa yang akan mempengaruhi pikiran kita? Ya, saudara, akan mempengaruhi terus pikiran kita. Nah, pada saat pikiran sudah dikuasai, bisa tindakan demi tindakan akan dilakukan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita harus bisa mengontrol pikiran kita. Kita harus bisa menahan dari setiap hal yang mau mencemari pikiran kita. Karena apa yang kau pikirkan itu juga bisa akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan cara berpikir seseorang menentukan bagaimana orang tersebut hidup dan siapa orang itu sebenarnya. Jadi dari cara berpikir seseorang menentukan bagaimana orang tersebut hidup dan siapa sebenarnya orang itu. Jadi ternyata dari cara berpikir saja saudara sudah bisa dilihat orang ini seperti apa sih. Dari cara berpikir saja saudara akan terlihat bahwa orang ini rohani atau tidak rohani. Orang ini suka memuji Tuhan kah? Orang ini suka membaca firman atau tidak? Dengan cara berpikir kita, saudara, itu sudah bisa dilihat. Jadi dengan cara berpikir seseorang menentukan bagaimana orang tersebut dan siapa dia sebenarnya. Ya, jadi dengan cara berpikir kita, karena dengan cara berpikir kita, saudara, itu akan mempengaruhi perkataan kita. Pada saat engkau berpikir yang baik, engkau akan berkata-kata dengan baik. Tapi kalau engkau sudah berpikir yang tidak baik, yang keluar dari mulutmu pun akan sesuatu yang tidak baik. Dan seringkali perkataan kita juga itu yang bisa menyakiti orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikiran yang benar itu seperti apa sih? Ya kan, tadi kita sudah lihat di sini pikiran tentang apa yang harus kita pikirkan. Akhirnya saudara, semua yang benar itu yang dipikirkan. Jadi pikiran yang benar itu seperti apa? Dan bagaimana agar kita memiliki pikiran yang benar? Gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki pikiran yang benar? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama hari ini. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang benar? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa pikiran kita harus kita tundukkan kepada Kristus. Kita baca dari bacaan kita tadi, kita kembali di dalam Filipi pasal 2 tadi, kita baca ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita perhatikan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa mari kita saling menundukkan pikiran kita itu kepada Kristus. Jadi kalau kita berkumpul rame-rame dalam satu persekutuan, dalam satu kumpulan, saudara, kita ini pikiran kita banyak. Pikiran saudara dan saya mungkin berbeda. Pikiran satu dengan yang lain kita berbeda. Tapi mari tundukkan pikiran kita pada pikiran, kita tundukkan kepada apa yang menjadi pikiran Kristus. Jadi kita tundukkan kepada Kristus. Dikatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir. Jadi satu hati, satu pikiran. Ya, untuk kita, ayo kalau suami istri dikatakan dua saja sehati.
Apalagi kalau kita banyak, kita sehati. Firman Tuhan berkata, minta sesuatu Tuhan cepat. Oleh sebab itu dalam satu persekutuan kita memerlukan yang namanya kesehatian. Dipersatukan pikiran kita. Bagaimana supaya bersatu dengan pikiran yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan status sosial yang berbeda, status pendidikan berbeda, dengan budaya kita yang berbeda. Kalau kita tidak tundukkan pikiran kita kepada Kristus, kita akan ribut. Cuma gara-gara apa yang kita mau. Tapi kalau kita bersama-sama, kita tundukkan pikiran kita kepada Kristus. Bagaimana saudara? Supaya pikiran Kristus menguasai seluruh pikiran dan kehidupan kita. Jika kalau pikiran kita tundukkan pada Kristus, saudara, apa yang kita pikirkan adalah yang menguasai kita adalah pikiran dan kehidupan tentang Kristus tadi. Tentang apa yang Tuhan mau, bukan mauku. Seringkali terjadi satu pertengkaran, terjadi satu keributan karena saling mempertahankan egonya. Ini yang aku mau, ini yang kupikirkan, ini loh sebenarnya yang baik. Seringkali kita mempertahankan ego kita, kita mempertahankan apa yang menjadi pikiran kita dan yang menurut kita benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi saya percaya bahwa kebenaran yang sejati ada di dalam Kristus. Kebenaran sejati ada di dalam firman Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana kita bisa berpikir yang di atas, Bu, sementara kita masih tinggal di bumi? Bagaimana kita berpikir, kita memiliki pikiran yang di atas, sementara kita masih harus menghadapi kehidupan kami. Hidup di depan kita, Bu, banyak tantangan, Bu. Kita hidup dalam sulit, kita hidup harus menghadapi ini 1, 2, dan 3. Persoalan demi persoalan datang. Tapi disampaikan bahwa pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau secara daging tidak mudah untuk menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Tidak mudah untuk menaklukkan akan hal itu. Bagaimana cara kita bisa menaklukkan pikiran kita? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Kristus dikatakan bahwa pada saat kau menaklukkan pikiranmu dengan firman Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, firman Tuhan berkata ada nasihat. Di dalam Kristus ada firman Tuhan bisa mengoreksi kita, dan firman Tuhan bisa membawa orang kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat engkau hanya berserah, Tuhan, aku mau belajar untuk memikirkan perkara yang di atas. Apapun yang kau hadapi, saudara, engkau selaraskan dengan apa kata firman Tuhan. Apa yang kau hadapi, selaraskan dengan apa kata firman Tuhan. Kalau engkau lakukan sesuatu, firman Tuhan berkata, lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kalau engkau melakukan apa saja, baik itu di rumah maupun mungkin di kantor, mungkin ibu-ibu masak di rumah, masaklah seperti untuk Tuhan. Engkau melayani suamimu, melayani anak-anakmu dengan sukacita. Bagaimana melayani Tuhan, saudara, tidak sukacita? Layanilah keluargamu dengan sukacita. Lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kau melakukan untuk Tuhan, engkau akan melakukan dengan sukacita dan bergairah. Engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kenapa? Kalau engkau lakukan buat Tuhan, engkau akan terima upah yang dari Tuhan. Seringkali bukan sekedar gaji kita, saudara, tapi yang Tuhan katakan, engkau akan berhasil dan beruntung. Saudara, yang namanya untung, saudara, ya, untung, berhasil, iya, saya kerja, saya bisa berhasil. Tapi keuntungan itu bicara tentang berkat Tuhan. Engkau akan beruntung karena engkau diberkati. Engkau akan dibuat untung, engkau akan dibuat berhasil, engkau diberkati Tuhan. Kalau engkau menselaraskan
keringatanmu sebesar dan sekecil apapun, selaraskan itu dengan di dalam Tuhan. Di dalam Kristus ada kasih yang tulus. Di dalam Tuhan itu ada kasih yang tulus. Ya, ada kasih terhadap sesama. Jadi kalau engkau selaraskan bahwa engkau dalam hidupmu hari-hari di dalam Kristus itu ada kasih, sehingga saat engkau ketemu dengan orang yang kau pikirkan adalah kasih, tidak ada perselisihan, tidak ada yang namanya keributan. Kenapa? Karena dalam diri kita selaraskan dengan pikiran Kristus. Yang ada di dalam Kristus cuma kasih. Amin. Kita tidak menghakimi orang lain. Yang ada adalah kasih. Dan kasih itu harus kita miliki terhadap sesama kita dimanapun kau berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari miliki kasih Kristus. Amin. Miliki kasih Tuhan di dalam hidupmu. Jadi bagaimana kau menselaraskan pikiranmu? Yang tadi saya katakan di dalam Kristus ada nasihat. Kita bisa dikoreksi. Seringkali orang pada saat dikoreksi dia tersinggung. Pada saat firman Tuhan menegur kita, seringkali kita merasa, waduh ini kena saya, ini jangan-jangan dia tahu masalah saya. Kita bisa tersinggung dengan firman Tuhan. Tapi persoalannya saudara mau berubah atau tidak, itu yang terpenting. Tiap hari tersinggung, tapi kalau saudara nggak berubah sama saja. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mulai belajar untuk kita mau diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Kristus ada persekutuan yang erat antara saudara kita satu dengan yang lain. Jadi di dalam Kristus ada persekutuan yang erat kita satu dengan yang lain. Kalau kita selaraskan pikiran kita dengan Kristus, saudara, ada kasih mesra, ada sukacita, ada persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Kita tidak menghakimi satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menundukkan pikiran kita terhadap Kristus. Bagaimana caranya? Saudara, kita tidak bisa lepas dari kita bersekutu dengan Tuhan, yaitu lewat membaca firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah pikiran Kristus. Bagaimana saudara mau menselaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan kalau engkau tidak diisi dengan firman Tuhan? Kalau sepanjang harimu engkau akan selaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus, dahului harimu dengan engkau bersekutu dan membaca firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan, sehingga hari itu saudara akan dipimpin sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Kristus, sesuai dengan firman yang saudara baca hari itu. Jadi bagaimana menundukkan pikiran kita terhadap Kristus? Yaitu yang pertama dengan membaca firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan itulah pikiran Kristus. Amin. Kemudian yang kedua, saudara saling membangun dan menasehati. Dalam Tuhan itu kita harus saling membangun. Kalau ada saudara kita atau teman kita yang sedang jatuh, jangan ketawain mereka. Tapi mari usahakan, kita doakan, kita bangkitkan. Mari saudara kita berdoa buat satu dengan yang lain, untuk kita bisa saling membangun dan menasehati. Ada belas kasihan Tuhan itu kalau lihat orang jatuh, saudara, Tuhan, hatinya Tuhan tuh sedih. Jadi kalau saudara lihat ada orang jatuh terus saudara ketawa, saudara nggak punya hatinya Tuhan. Yang ada di hati Tuhan, dia sedih kalau melihat orang jatuh. Karena Tuhan berkata, satu domba hilang, Tuhan tinggalkan yang 99 mencari satu yang hilang. Apa yang saudara lakukan? Doakan. Paling tidak saudara doakan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ada tindakan kasih terhadap sesama kita. Jangan karena kita pikir, aduh Bu, sekarang kan zamannya udah lagi zaman sulit. Justru zaman sekarang yang begini sulit, saudara. Sebenarnya ini satu ujian buat gereja Tuhan. Apakah kita akan semakin egois? Karena memang dengan situasi yang ada, mau gak mau manusia itu cenderung akan begini, gimana ini saya aja susah. Bagaimana bisa memikirkan orang lain? Keegoisan semakin menonjol dalam kehidupan manusia di masa-masa yang sulit sekarang ini. Mereka akan berpikir, bagaimana apa yang bisa saya lakukan? Tapi mari
Kristus itu dia selalu memberikan tindakan kasih kepada sesama. Saya percaya jika kita punya niat hati saja untuk kita mau melakukan, menolong orang lain dengan niat hatimu, saya percaya Tuhan akan memampukan kita. Dalam Matius 22 ayat yang ke-37, Matius 22 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, mari baca dengan nyaring 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi atau pikiranmu, dengan semua tenagamu, dengan semua isi hatimu, dengan semua perkataanmu, dengan semua yang kau pikirkan. Katakan Yesus sendiri, dikatakan Yesus yang menjawab. Mana hukum yang utama dan terutama? Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap keberadaanmu, dan dengan segenap akal budi. Artinya apa yang kau pikirkan? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi apakah cuma pujian? Apakah tindakan kita juga kita mengasihi Tuhan? Apakah engkau bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah engkau bisa melayani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan kesungguhanmu, dengan segenap jiwa ragamu? Belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Belajar untuk melayani dengan waktu yang tepat. Jangan diulur-ulur waktunya. Itu cuma hal-hal yang sepele. Tapi mari belajar untuk memberikan yang terbaik. Kemudian ayat yang selanjutnya 39. Ya, mari kita baca 2-3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti. Firman Tuhan berkata tadi di dalam ayat yang ke-37, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua, perhatikan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya apa yang kita lakukan dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat engkau mengasihi manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, sama dengan kita mengasihi Tuhan Allah kita. Karena bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang gak kelihatan? Kita bisa bersandiwara karena Tuhan gak kelihatan. Tapi kasih kita yang sama. Kalau engkau mengasihi sesamamu manusia, firman Tuhan berkata itu sama dengan engkau mengasihi Tuhan. Karena itu yang kelihatan. Orang bisa rasa, orang bisa lihat di mana kasih Tuhan di dalam hidupmu dengan bukti bahwa engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada kasih, ada belas kasihan. Firman Tuhan berkata hal yang sama. Kalau engkau mengasihi sesamamu, siapa itu sesamamu? Sesamamu adalah semua orang yang ada di sekitarmu. Kalau engkau mengasihi pasanganmu dengan sungguh-sungguh dengan kasih Tuhan, engkau sama dengan mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi anak-anakmu dengan sungguh-sungguh, engkau sama dengan engkau mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi tetanggamu, engkau mengasihi bahkan orang-orang yang
sudah menjengkelkan hidupmu, orang-orang yang sudah menyakiti hatimu, Alkitab tetap berkata, ampuni, berkati mereka, kasihi mereka sama dengan kita mengasihi Tuhan. Amin. Belajar untuk melakukan yang bisa kita lakukan. Saudara, Tuhan kita nggak kelihatan, tapi suami istrimu kelihatan, anak-anakmu kelihatan, tetanggamu kelihatan, saudara-saudaramu kelihatan, mertuamu kelihatan. Kasihi mereka seperti engkau mengasihi Tuhan. Kasihi seperti dirimu sendiri. Karena itu hal yang sama seperti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau hal yang kelihatan saudara nggak bisa melakukan, kita akan sulit mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Karena bicara mengasihi Tuhan itu berbicara dengan iman. Kita nggak lihat, tapi bagaimana dengan orang yang di depan mata saudara? Pada saat orang sedang kesusahan, kesulitan, apakah saudara bisa mengasihi? Tunjukkan akan hal itu. Bagian yang selanjutnya, bagaimana pikiran kita supaya kita memiliki pikiran yang seperti Kristus pikirkan. Yang pertama tadi adalah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Bagian yang selanjutnya saudara, bahwa orang yang menundukkan pikiran terhadap Kristus, dia akan melakukan yang terbaik bagi orang lain. Coba kita lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat 3 dan ayat yang keempat demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara harus juga memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam situasi yang sulit pada saat ini, saudara jangan kita semakin egois. Tapi mari apapun yang bisa kita lakukan, kita juga melakukannya. Jangan karena hal itu terus kita gak lakukan firman Tuhan. Bu, saya sulit banget bu, mau makan aja susah, tapi masih bisa makan kan? Masih bisa makan. Engkau masih bisa pakai pakaian yang bagus. Perhatikan orang lain juga. Sekecil apapun, lakukan. Pikirkan juga kepentingan orang lain. Jangan cuma mikir pikiran untuk diriku sendiri. Gimana ya supaya aku cantik dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bagaimana ya, oh pokoknya semuanya. Pikirkan orang juga. Pikirkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bagaimana supaya saudara bisa membuat orang lain bahagia. Percayalah, saat engkau bisa membuat orang lain bahagia, engkau akan lebih bahagia. Saat engkau bisa menabur dan orang itu bahagia, itu saudara akan sangat bahagia. Kenapa? Karena saudara bisa membuat orang bahagia. Mungkin dia sedang berdoa dan Tuhan pakai saudara untuk menjawab doanya. Saya percaya di situ nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Amin. Iya saudara. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata tadi, jangan kita hanya mencari puji-pujian untuk diri kita sendiri. Tidak usah cari puji-pujian. Saudara enggak, kalau bahasanya gini, enggak usah cari perhatian. Ya, makanya saya suka bilang begini, bapak-bapak, perhatikan istrimu supaya enggak cari perhatian di luar. Amin. Amin bapak-bapak. Perhatikan pasanganmu supaya dia enggak cari perhatian di luar. Karena seringkali karena kurang perhatian di rumah, semua cari perhatiannya di luar. Kita nggak perlu cari perhatian. Biarkan Tuhan yang memperhatikan saudara dan saya. Tapi saat hidupmu, saudara ada pikiran Kristus, yang kau pikirkan adalah yang baik, yang mulia, yang benar. Tanpa saudara cari perhatian pun, orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Orang akan melihat Kristus
Kristus dalam hidup saudara. Dan orang akan memuliakan Tuhan karena melihat, memperhatikan perbuatan saudara. Apa yang saudara lakukan, mereka akan berkata, benar-benar anak-anak Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan kita cuma mikir kepentingan saya, sampai semua kita pikirin hanya kepentingan saya aja. Gimana nanti saya kalau gini, gimana nanti kalau gini, gimana nanti kalau gini, gimana kalau gini. Sampai kita tidak memikirkan tentang orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikiran manusia kalau di luar Kristus itu seperti itu. Pikirannya Tuhan mikirin diri sendiri, egois, gak peduli orang lain. Itu orang di luar Kristus. Tapi saudara dan saya, kita ada di dalam Kristus, pasti kita harus berbeda, amin. Galatia 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya. Galatia 6 ayat yang ke-10, mari baca 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Tadi firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua manusia, benar, semua manusia kita harus mengasihi. Tapi ayat ini berkata, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa harus kawan-kawan seiman? Kenapa saudara harus kawan-kawan seiman? Karena kawan-kawan yang seiman adalah seiman dengan kita, dia tahu mengucap syukur. Apa yang saudara tabur bukan berarti tidak baik. Semuanya kita bisa tabur dimanapun saudara. Tapi orang yang seiman, mungkin dia sedang berdoa untuk satu pergumulan, kemudian Tuhan pakai bagi saudara untuk saudara menjadi saluran berkat, atau saudara tiba-tiba datang mendoakan orang itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Kenapa harus orang-orang seiman? Karena orang-orang yang percaya Tuhan, dia akan memuliakan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia akan bilang, oh Tuhan terima kasih, Tuhan pakai dia, Tuhan kirim dia untuk bisa menolong aku. Oh Tuhan terima kasih Tuhan, biar kemuliaan hanya bagimu. Jadi saudara tolong orang-orang seiman, pada saat orang seiman saudara tolong, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Iya. Dikatakan tolong dulu, terutama kawan-kawan kita seiman. Dia dikatakan masih ada kesempatan, berarti ada waktunya nanti nggak ada kesempatan. Jadi selama ini masih ada kesempatan, ayo lakukan kebaikan sekalipun sulit. Tetap kita harus berbuat baik. Saya pernah sampaikan bahwa setiap berkat yang kau terima itu tetap ada yang namanya gandum, ada yang namanya roti saudara, atau benih. Jadi setiap berkat yang saudara terima, ingat tetap ada benih yang Tuhan percayakan, dan benih itu saudara harus tabur. Kalau benih saudara makan nanti sakit perut, benih itu harus ditabur supaya dia bertumbuh. Kalau roti memang saudara harus makan. Jadi Tuhan tahu bahwa dalam hidup kita ada berkat yang memang harus kita nikmati, tapi ada benih yang harus kita tabur. Jadi jangan saudara pikir semua yang dikasih sama Tuhan itu semua, oh ini semua untuk saya nikmati. Saya sama anak saya, sama istri saya, enggak begitu. Ada benih yang Tuhan titipkan, dan benih itu harus ditabur supaya pada waktu yang sempurna saudara akan memetik hasil dari apa yang kita tabur. Amin. Amin, saudara. Harus saudara pikirkan itu. Setiap benih yang saudara terima, setiap berkat yang saudara terima, itu ada roti, artinya ada yang harus dinikmati, yang kedua ada benih yang harus ditabur. Matius 25 ayat yang ke-40 dikatakan gini, melakukan untuk orang-orang yang paling hina, itu kamu melakukannya seperti untuk Tuhan. Ya, Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, perhatikan di situ,
untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku, kata Tuhan. Bagaimana, kenapa kita harus melakukan untuk orang yang paling hina? Tadi kita harus melakukan untuk orang yang seiman. Orang seiman karena dia tahu mengucap syukur. Dia tahu memuliakan Tuhan. Karena dia mungkin sedang berdoa dan mendapat jawaban. Tapi firman Tuhan juga berkata, lakukan untuk orang yang paling hina. Orang yang paling hina adalah orang yang tidak akan pernah bisa membalas saudara. Pada saat kau melakukan untuk seseorang yang tidak akan pernah bisa membalas saudara, mungkin itu di panti asuhan, mungkin fakir miskin, mungkin anak-anak gelandangan, mungkin orang-orang di jalanan, apakah mereka bisa membalas kebaikan saudara? Saudara, kita tidak akan pernah bisa menerima balasan dari mereka. Tapi apa yang terjadi? Kita sama dengan memiutangi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kamu sama melakukan seperti buat aku, kata Tuhan. Kalau kita melakukan buat Tuhan, jadi seperti kita memiutangi Tuhan. Apakah Tuhan pernah berhutang? Enggak. Tuhan tidak pernah berhutang. Oleh sebab itu kalau engkau menabur untuk orang yang paling hina, engkau melakukan seperti untuk Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda apa yang sudah saudara dan saya tabur. Amin. Bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki pikiran seperti Kristus pikirkan. Tadi saya katakan yang pertama adalah pikiran kita harus kita tundukkan kepada Kristus. Yang kedua adalah kalau kita sudah tundukkan kepada Kristus, mari melakukan yang terbaik bagi orang lain. Yang ketiga adalah saudara, kita harus tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi pada saat saudara kita memikirkan tentang pikiran Kristus, bagian yang selanjutnya kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita baca dari ayat yang kelima, firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang kedua tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat yang berikut dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Raja, dia Tuhan, Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau dia mau jadi manusia hina, dia mau lahir di kandang domba, bahkan dia merendahkan dirinya menjadi manusia yang paling rendah. Dikatakan dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan karena dia semakin rendah, apa yang terjadi? Tuhan semakin meninggikan dia. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan semua dikatakan akan bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Teladan kita adalah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan merendahkan orang lain. Kalau engkau punya pikiran Kristus, jangan suka merendahkan orang lain. Saudara tidak pernah tahu, mungkin orang yang paling saudara anggap paling rendah, mungkin satu ketika dia akan diangkat oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang dianggap bodoh oleh dunia, tapi Tuhan bisa mengangkatnya, bisa mempermalukan orang-orang yang pintar. Jangan menganggap rendah orang. Amin. Jangan menganggap rendah orang lain. Tuhan Yesus itu dari orang dikatakan bahwa seorang pelacur pun Tuhan menghargai. Orang yang sangat rendah Tuhan menghargai. Jangan menganggap diri kita lebih tinggi. Jangan menganggap dirimu lebih pintar. Jangan menganggap dirimu lebih kaya. Jangan menganggap dirimu lebih terhormat. Apa yang saudara banggakan dalam hidup ini? Nafas saja milik Tuhan. Kalau sebentar Tuhan berkata pulang, dalam waktu seketika saudara langsung pulang. Apa
apa yang saudara mau pertahankan. Akan berkata, Tuhan tunggu dulu Tuhan, ini loh Tuhan aku belum ini. Bisakah kita akan berkata demikian? Kalau Tuhan berkata pulang, dalam waktu sekejap kita akan pulang. Sehingga firman Tuhan berkata gini, percuma kita mencari sampai capek. Sampai kita nggak pergi menyembah Tuhan. Sampai kita lupa membaca firman Tuhan. Kita kejar semua dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, hei engkau sudah ngumpulkan semua yang ada di dunia ini. Tiba-tiba Tuhan bilang pulang. Saudara harus tinggalkan semuanya. Jangan sampai kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Dan penyesalan selalu terjadi di belakang. Siapkan waktumu terus. Engkau boleh bekerja, tapi jangan lupa kalau engkau bekerja engkau perlu kekuatan. Dan kekuatan itu hanya Tuhan yang bisa memberi. Engkau perlu sehat, dan sehat itu Tuhan yang bisa menjagamu. Kita sudah belajar tentang Yusuf dijual, masuk ke sumur, dia masuk ke dalam penjara. Tapi satu hal yang kita tahu, Yusuf dibuat Tuhan semakin naik, Yusuf dibuat Tuhan semakin berhasil. Kenapa? Karena Yusuf memiliki hati yang rendah. Dia tidak punya dendam, dia tidak punya akar pahit, dia tidak menyimpan kesalahan saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan? Dia hanya berkata dia ikuti perjalanan yang Tuhan pimpin dalam hidupnya. Dan kita tahu bahwa Yusuf hidupnya terus diangkat dan diangkat oleh Tuhan. Dimanapun dia ditempatkan, baik itu di sumur, di dalam penjara. Saudara lihat, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Sadar kita perlu penyertaan Tuhan. Itu yang terpenting. Untuk apa saudara kerja keras kalau tidak disertai oleh Tuhan? Untuk apa saudara dari pagi siang malam saudara bekerja tapi tidak ada penyertaan Tuhan? Itu yang harus kita kejar. Penyertaan Tuhan itu yang terpenting. Amin. Semakin engkau semakin engkau punya segala sesuatu, semakin engkau diberkati, semakin engkau punya titel, engkau punya bangga. Tapi mari engkau semakin rendah di hadapan Tuhan. Tuhan yang harus utama dalam hidup kita. Umat Tuhan harus tetap rendah. Hidup hanya anugerah, hidup hanya kasih karunia. Apa yang ada pada kita, mau talenta, mau kedudukan, mau harta, semua cuman titipan Tuhan. Amin. Semua cuman titipan Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita buka dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Pemain musik boleh mengambil tempat. Roma 11 ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kagumlah akan Tuhan, banggakan dalam hidupmu, miliki pikiran Kristus. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh, selaraskan apa yang kau pikirkan dengan pikiran yang ada pada Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, mari bukan Dia. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Mari bawa hidupmu ke Tuhan. Apapun masalahmu, bawa ke Tuhan hari ini. Minta pengudusan dari Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna.
Mari semua menyembah Tuhan, katakan hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan, bawa hatimu ke Tuhan, bawa hidupmu ke Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahanmu. Tuhan tahu apa yang kau simpan. Sekecil apapun Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bawa semua ke Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Selaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Sehingga saya percaya saat engkau selaraskan dengan firman Tuhan, dengan pikiran Tuhan, saya percaya hidupmu akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Engkau akan terus berjalan dan ada penyertaan Tuhan dalam hidup. Mari katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Ini hatiku Tuhan. Aku hanya rindu menyembah Tuhan. Jangan hanya di mulutmu. Sembah Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Dan dengan segenap tubuh, jiwa dan roh. Apapun masalahmu hari ini. Mungkin saudara ada yang sakit. Percaya bahwa mujizat masih ada. Tuhan bisa menyembuhkan saudara hari ini. Engkau yang masalah dan pergumulan. Mungkin kau punya kesulitan dalam hidup. Terus bawa hidupmu ke Tuhan. Saudara jangan egois. Mari datang sungguh-sungguh ke Tuhan. Mujizat dan pertolongan Tuhan masih ada. Mari katakan dengan sungguh. Ini hati. Mari angkat hatimu buat Tuhan. Ini aku Tuhan. Bawa penyembahanmu buat Tuhan. Dan kagum. Yes, amen. Padamu Yesus. Campur tanganmu dalam hidup. Oh, mari angkat tanganmu sama dia. Hatiku mengasihimu, oh, haleluya. Hatiku mengasihimu, Yesus. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Oh, hatiku Tuhan. Hatiku, haleluya. Hatiku mengasihi. Oh, ini kami Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Katakan Tuhan. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Bapa, mengasihimu, mengasihimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari coba Tuhan angkat tanganmu. Engkau yang sakit taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Angkat tangan kirimu di hadirat Tuhan. Engkau yang punya pergumulan dan masalah, percaya bahwa Yesus jawaban. Oh, mari
dengan pikiran Kristus. Permuliakan nama Tuhan. Lihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka yang sakit, mereka menumpang tangan di tempat yang sakit, dan tangannya satu diangkat di hadirat-Mu. Firman-Mu berkata Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman-Mu berkata, oleh luka-luka bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Hari ini hamba minta di hadirat Tuhan, dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari Tuhan. Mujizat terjadi. Terima mujizat terjadi dalam nama Yesus. Setiap benih-benih penyakit apapun yang tidak tanam dicabut sampai ke akarnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul untuk masalah keluarga Tuhan, yang sedang bergumul buat suami, yang sedang bergumul buat istri, yang sedang bergumul untuk keuangan, yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk masa depan, kami angkat di hadirat Tuhan. Tangan Tuhan Yesus sendiri menjamah dalam nama Yesus. Terima jawaban dari Tuhan. Setiap pintu-pintu yang tertutup hari ini terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Permuliakan namamu Tuhan. Permuliakan namamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik dan amat baik. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu Tuhan. Biar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami bisa semakin hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Cara berpikir kami bisa selaras dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, segala puji syukur bagimu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Allah dahsyat. Besar kuasanya, besar kuasanya. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Semua kami yang datang yang mendengar firman Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak, sebentar kami akan kembali, kami akan berpisah ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, pagari kami sampai ke rumah kami masing-masing, aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami yang sudah melayani Tuhan. Firman-Mu berkata, jerih lelah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kemuliaan hanya bagimu, dan kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan, arahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangannya yang kudus, tangan yang berlobang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat Tuhan Yesus yang memegang kunci rumah Daud, tangannya diarahkan kepada kita dan terimalah berkatnya.
Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati. Mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.